Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati CGP, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan pengimbasan dari CGP hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan CGP hari ini. Selawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita pedoman hidup untuk kita yang kita laksanakan, dan pedoman itu dapat kita laksanakan untuk dunia wal akhirat. Baik Bapak dan Ibu, pertama kami di sekolah ini sangat bersyukur, alhamdulillah di sekolah kita ada 4 lagi guru penggerak yang terjaring pada angkatan 11. Pada kesempatan ini, pada guru penggerak di sekolah kita, kami di sekolah ini sangat berterima kasih karena adanya guru penggerak ini yang ilmu yang diberikan kepada guru penggerak itu dia nanti akan dapat mengimbaskan kepada kita bersama sampai pada kita, manfaatnya itu luar biasa bagi guru penggerak itu sendiri. Dan imbasnya kepada kita semuanya, teman-teman sejawat yang sama rekan-rekan kerja juga dapat mengimbaskan nantinya kepada anak-anak didik kita. Bagaimana anak-anak didik kita itu dia mengerti dengan apapun yang kita berikan di sekolah ini. Jadi di sini yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Sinta Mora SPD, yakninya penyebaran, pemahaman, dan penerapan budaya positif di sekolah kita, yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Sinta. Jadi kami berharap kepada Bapak dan Ibu dalam acara ini bersungguh-sungguh untuk melakukannya, sehingga terjadilah kebersamaan kita semua dan dapat juga mengimbaskannya. Dan selanjutnya kepada Ibu Rila Artika juga nanti akan memberi atau menghimbaskan lagi apa yang didapat oleh Ibu Rila Artika. Jadi untuk hari ini saya buka dengan temanya penyebaran, pemahaman, dan penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Sinta Mora. Kegiatan ini kami buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya di sini, yang mana saya akan menampilkan pengimbasan tentang budaya positif. Nah, puji-pujian kita sudah diwakilkan oleh kepala sekolah kita tadi. Kita langsung saja ya Bapak Ibu.
Di sini saya akan penjelasan tentang budaya positif. Tapi untuk lebih semangatnya, bagaimana kita dulu ice breaking ya Bapak Ibu, boleh kan? Nah, ice breakingnya begini. Nanti kita pakai sambung kata ya, sambung kata. Misalnya begini, saya mengucapkan kanguru, jadi email, saya sebut email sambung dengan ru-nya itu apa, rumah, boleh. Nanti kak dia sambung mahnya apa, maha, boleh, mama, boleh. Ya, kita mulai ya. Ya, berurutan aja ya, berurutan. Mulai dari Bu Sinta dulu ya. Nah, kita pakai sambung kata, terserah katanya apa, tapi kita pakai nanti akhir suku katanya disambung dengan teman yang lain. Ya, boleh. Dari Bu Sinta dulu. Silakan katanya Bu Sinta. Ke pasar. Boleh, Bu Imel. Sarung. Bu Dia. Rum. Rungkap. Rumah. Apa Pak Farhan ada itu? Mahar. Rahasia, rahasia. Mahar. Hari Merdeka. Boleh lanjut Kambing. Boleh kambing, boleh bagus. Apa yang diingat aja Ibu? Bingkai. Bingkai, boleh bagus. Lanjut. Kain. Boleh Bu Betty. Indah. Boleh. Ya bagus, beri tepuk tangan untuk guru hebat kita ya. Dan untuk penyemangat hari ini ya. Baiklah, di sini saya akan melakukan pembahasan tentang budaya positif. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus kita pahami ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 7 poinnya saya buat. Perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, kita lihat dulu budaya positif. Nah, budaya positif sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Di sini lebih ditekankan berpihak pada murid, bukan kita yang memegang kendali, tapi kita hanya sebagai fasilitator. Jadi sini kita bertujuan kita kepada muridnya. Nah, agar mereka bisa selalu berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kita lanjut tentang perubahan paradigma. Nah, di sini ada perubahan paradigma, itu maksudnya untuk membangun budaya positif anak di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif ini ada aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah, dalam hal kontrol guru dalam menghadapi murid, berarti kita dulu harus bisa mengontrol diri kita sendiri, baru kita bisa mengontrol murid. Berarti inti utamanya kita harus bisa merubah kontrol diri kita dulu. Nah, lanjut berikutnya. Nah, di sini ada perubahan paradigma yang sesuai dengan teori kontrol. Ada ilusinya. Menurut paparan Dr. William Glasser, dalam mengontrol
teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Berarti ditekankan jika ia tidak mau. Berarti harus ada dorongan sendiri dari murid itu tersebut. Berarti ada dorongan internal dari dalam dirinya gitu. Nah, yang kedua, ada itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Jangan mengkritik anak itu seolah-olah dia tertekan dengan kata-kata kita ya. Itu lebih dipikirkan apa yang kita ucapkan. Nah, di sini murid jadi murid tidak menghilangkan kepercayaan diri murid tersebut. Nah, yang ketiga ada itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misal ada bujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Nah, yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Jadi kita sebagai guru jangan memaksakan diri kita ke anak itu, bahwa anak itu harus bisa, bukan. Karena anak ini sesuai dengan pendapat KHD, anak-anak didik kita ini sebagai sama dengan ibaratnya kita menanam padi gitu. Jadi kita sebagai petani, nah kita akan menuntut anak ini bagaimana padinya akan berisi bagus atau bisa jadi salah, berarti kita harus yang bisa mengontrolnya. Nah, lanjut. Ada lagi itu perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, menurut stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda menurut teori kontrolnya. Nah, yang keempat yaitu saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau pada teori kontrolnya, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Yang teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Nah, berarti kita bisa mengambil kesimpulan dari sini ya Bapak Ibu. Kita harus memahami dulu kepada teori kontrol. Dan lanjut berikutnya ada disiplin positif. Nah, sekarang kita kaji dulu apa itu kata disiplin. Berarti disiplin itu dikaitkan dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, bisa dihubungkan juga dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir adalah kalau perlu tidak digunakan sama sekali hukuman itu. Nah, kita lanjut berikutnya ya. Menurut KHD, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, tujuan kita sekarang ini ya Bapak Ibu, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Nah, untuk menanamkan yang disiplin yang kuat itu maksudnya memiliki motivasi internal. Berarti kita harus membangkitkan dari dalam diri
siswa tersebut. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Lanjut, berikutnya ada lagi motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada dua, yaitu yang eksternal, berarti dari luar. Yang kedua itu internalnya. Nah, kita lihat dari yang nomor satu ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti dua ini merupakan motivasi dari luar, eksternal. Nah, yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, inilah yang lebih kita tekankan, motivasi internal agar tercapai tujuan disiplin yang positif. Dan dari budaya positif ini nanti akan terciptalah lingkungan yang positif dan ada keyakinan dan peraturan kelasnya. Yang berikutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, di dalam gambar lingkaran ini dapat kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama sekali survival. Survival ini sama dengan bertahan hidup. Nah, yang kedua cinta kasih atau diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kesenangan dan kebebasan. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, ini ada contoh. Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi Agus. Nah, yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti dia memerlukan kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya di sini cinta dan kasih sayang. Dan yang ketiga, apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Ada itu ya Bapak Ibu, kita lihat di dalam kelas ya. Oh, saya yang paling apanya di sini kata anak-anak kan. Nah, ini dia merasa kebutuhannya itu sebagai penguasaan gitu. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Agus karena merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya karena selalu membawa bekal yang sama. Nah, kebutuhannya itu kebebasan. Yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti kalau kita lihat di kelas itu ada anak yang suka mengganggu teman atau usil ya Bapak Ibu. Nah, di sini dia memiliki atau mempunyai kebutuhan kesenangan. Nah, berikutnya kita lihat ke posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol guru menurut Dan Wilson dalam punya Restitution School Discipline, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Nah, berarti kita sebagai guru dulu harus mengintrospeksi diri kita dulu. Nah, apakah telah efektif? Apakah telah berpusat? Apakah telah memerdekakan, mendirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, melalui serangkaian riset berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, Wilson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima itu adalah yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau dan manajer.
Selanjutnya kita bahas satu-satu ya Bu. Kalau pada penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Berarti ada dua di sini jenisnya. Kalau fisik mungkin kita menggunakan ada yang main pukul, main tangan atau mencubit. Berarti itu sangat salah sekali ya, kalau dapat janganlah gitu. Nah yang kedua itu dengan verbal. Kalau verbal mungkin dengan ucapannya yang bagaimana. Ada yang menggunakan ucapan yang kata-katanya tidak mengenakan kita dengar ya, karena kita sebagai guru harus seorang guru yang dapat digugu dan ditiru. Nah sekarang ada kata-katanya, contohnya di sini ya, patuhi aturan saya atau awas. Berarti kan kita mengancam itu ya Bapak Ibu. Jadi itu sangat tidak boleh sekali. Nah kamu selalu saja salah, berarti kita menyalahkan murid. Jadi di sini seolah murid itu percaya dirinya bisa hilang gitu. Jadi dia merasa tertekan dengan kata-kata kita. Nah selalu pasti selalu yang terakhir selesainya. Jadi kalau kita pakai penghukum, mungkin anak-anak dia merasa kesal mungkin kepada kita. Mungkin ada yang Abiwat terego. Halo? Ya mungkin pinjamin cara dulu nih. Halo? Dah. Abiwat ya. Dah, di sini kita lanjut ya. Kalau yang masih penghukum, berarti guru itu kata-katanya bisa kita nilai agak kasar gitu. Nah, guru seperti ini senantiasa dia percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Berarti kita sebagai guru, kita yang terlalu memegang perannya. Berarti kita tidak memberikan kebebasan kepada siswa kita. Nah, lanjut ya. Untuk penghukum kita lihat dari nada suaranya. Kalau suaranya mungkin tinggi, kemudian bahasa tubuhnya bisa kita mata melotot, jari menunjuk atau menghardik. Nah, di sini juga ada kata-katanya lagi, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Berarti kan kita selalu menyalahkan murid. Nah, kemudian hasilnya perasaan murid kita kemungkinan ya dia marah dan mendendam. Ada juga itu malahan sampai mendendam kepada gurunya. Nah, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Berarti dia akan melampiaskan perasaannya yang kena marah tadi dalam bentuk suatu kegiatan yang seperti itu. Nah, yang lebih buruknya lagi, ada itu sepulang sekolah muridnya melihat motor bapak ibunya mungkin akan dirusak atau menggores kendaraan dengan paku. Itu ada juga kejadian itu. Nah, lanjut lagi yang kedua, buat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan berusaha berkata lebih lembut. Nah, di sini pembuat merasa bersalah ini menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, contoh ada kata-kata yang keluarnya itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Nah, murid merasa tidak berharga, mengecewakan orang yang disayanginya. Nah, kita lanjut. Kalau menurut nada suaranya mungkin lebih memelas, merasa sedih gitu, halus. Kalau bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Nah, di sini hasilnya kalau murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum.
karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum. Nah, di sini berarti murid merasa menahan perasaan, beda dengan penghukum. Tadi penghukum dia tertekan, kalau di sini dia menahan perasaannya sendiri. Nah, lanjut. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, di sini guru memposisikan tidak akan menyakiti murid, tetapi dia berupaya mengontrol murid melalui kata-kata persuasi gitu. Nah, guru mencoba menjadi teman yang bisa negatif ataupun positif hasilnya. Nah, positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, kalau hal negatifnya di posisi teman ini Bapak Ibu, bila suatu saat guru tersebut tidak mampu, tidak membantu murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan jadinya. Berarti ada dua hal yang berbeda di sini kalau untuk teman. Posisinya ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau kita lihat melalui nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata senyum. Nah, di sini hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi ketergantungan dengan guru ya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru untuk membantu. Akibat lain dari posisi teman ini, hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya guru tersebut. Berarti kalau guru yang lain mungkin dia tidak akan mendengarkan. Itu ada yang negatifnya pada teman. Nah, kalau pemantau, memantau itu artinya kan kita mengawasi ya Bapak Ibu. Nah, pada mengawasi ini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Di posisi pemantau berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang dalam menjalani posisi pemantau. Nah, pertanyaannya dapat kita ajukan yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan untuk bukti atas perilaku seorang siswa. Nah, di posisi ini bisa kita buat daftar cek gitu. Ada rubrik bisa kita buat seperti itu. Nah, pada posisi ini kita lanjut dulu, masih ada mengenai nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Contoh kata-katanya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahukah? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Berarti di sini murid telah paham gitu apa konsekuensinya dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, berarti di sini guru dapat mengontrol emosinya. Nah, jadi tidak marah gitu, tidak membuat merasa bersalah. Berarti gurunya bersifat tenang gitu dalam menghadapi muridnya. Nah, guru yang memantau murid pada saat mengerjakan tugas yang istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Nah, kita lanjut.
posisi berikutnya manajer. Nah, yang posisi terakhir ini manajer. Manajer itu di mana guru dapat berbuat bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berarti kita di sini posisi kita sebagai guru, posisi kita menanyakan murid apa yang telah diperbuatnya, namun menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Berarti ini lebih baik ya dari yang 4 tadi. Nah, kata-katanya bisa seperti ini. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelasnya nanti. Nah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki, hal menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu kata-kata yang bisa kita sampaikan. Nah, untuk tugas seorang manajer bukan menjadi mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid. Di sini kita akan membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, seorang manajer bisa memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan lagi kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Berarti kalau kita menemukan murid seperti ini, jangan langsung di dalam kelompok kita menghadapinya. Berarti boleh kita panggil dulu anak itu secara empat mata dengan kita. Nah, nada suaranya di sini suaranya tulus ya Bapak Ibu. Bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Nah, contohnya Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Nah, baik, bisa dilakukan. Apakah akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, pada posisi manajer ini, jadi siswa akan lebih percaya diri. Jadi dia keluar dari internalnya sendiri. Lanjut. Di sini perasaan muridnya berarti posisi manajer ini suara gurunya kan tulus, jadi tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk. Nah, fokusnya pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, tapi mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, melihat ada konsekuensinya peraturannya, namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru. Nah, dari kelima ini mungkin ini yang lebih bagus kita gunakan ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Nah, mungkin dari kelima itu mungkin bisa pernah kita alami ya, kita kerjakan ya. Jadi sekarang mudah-mudahan karena yang sudah disampaikan beberapa kali pada kegiatan ini, saya sendiri juga merasakan seperti itu. Jadi kita bersama-sama mulai dari hari ini kita merubahnya secara bertahap. Dan lanjut lagi keyakinan kelas. Nah, ada itu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Berarti ada 3 ini poinnya. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, tadi ada sudah di apa? Ada pembahasan sebelumnya. Nah, di sini kita lihat ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter.
Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kita ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Nah, di sini keyakinan kelas kita lihat itu pengertiannya adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Berarti kita tidak membeda-bedakan, kita adalah satu. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang pernah kita lihat kan ya, ada orang berkata peraturan itu untuk dilanggar. Ada kata-katanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih baik, alangkah baiknya kita membuat suatu keyakinan. Dan lanjut berikutnya, pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini ada tahap-tahapnya. Keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak daripada peraturan, berarti lebih rinci, konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi di sini kita tidak memakai kata negatif. Jadi lebih ditekankan ya Bapak Ibu, jangan menggunakan kata tidak. Kalau pada untuk membuat keyakinan, tidak terlambat datang, jangan menggunakan kata tidak. Kalau tidak itu termasuk dengan adanya kata-kata bentuknya negatif. Nah, kemudian lanjut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami atau diingat. Semua warga kelas baiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, yang selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti ada perubahan, boleh melakukan perubahan suatu keyakinan kelas. Dan lanjut berikutnya, ini ada pertanyaan pemantiknya. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, kita lihat ya. Berarti apa bedanya itu kesepakatan dengan keyakinan? Berarti dia hampir sama ya Bapak Ibu, dia saling berkaitan. Sebelum kita membuat keyakinan, kita buat dulu kata-kata kesepakatan kelasnya. Nanti setelah dari kesepakatan itu baru kita membuat menjadi suatu keyakinan. Contoh di sini, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, kemudian ada lagi menjaga kebersihan sekolah, dan berikutnya ada lagi yaitu lanjut aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, di sini bisa kita lihat dari beberapa kesepakatan ini dapat kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Nah, lanjut berikutnya. Ada itu peraturan dan keyakinan kelas yang memiliki nilai kebajikannya. Berarti dari peraturan ini ada nilai kebajikannya. Kita lihat yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti dia memiliki nilainya itu anak ini bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti anak ini memiliki keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Yang berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Berarti ini keselamatan, menghormati orang lain. Dan berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Berarti ini kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor, merupakan itu keselamatan atau keamanan.
Nah, yang berikutnya dapat kita lihat ada penerapan keyakinan kelas. Berarti di sini yang di kelas kan kita ada guru dan murid. Jadi kita guru dan murid sama membuat kesepakatan kelas. Kemudian guru dan murid menyetujui kesepakatan kelas. Guru dan murid memasang kesepakatan kelas di papan tulis atau dibuat berupa posternya. Boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut lagi, ada dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini ada juga perbedaannya. Kita memakai dihukum oleh penghargaan, ada beberapa pengaruhnya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Dah, coba kita tinjau kembali. Di sini ada tindakan guru. Apakah ini termasuk hukuman? Yang mana hukuman, yang mana konsekuensinya? Boleh. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Boleh. Itu termasuk apa, Ibu Audi? Oke. Sinta yang ya boleh Bu Audi, apa itu? Menurut saya posisi kontrol hukuman. Ya, bagus. Nah, ini termasuk posisi kontrolnya hukuman karena di sini ada nampak ya, diberi hukumannya mencatat 100 kali gitu ya Bu Audi. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Boleh, siapa yang bisa? Ya, Bu Asneli. Oh, kalau menurut saya, kalau untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu ke hukuman, Bu. Iya, Bu. Ya betul, itu termasuk ke hukuman. Ada Iya. sanksinya gitu ya. Iya, Buat lari guru. 2, ya. Ya. Lanjut yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Lanjut Bu Mary, boleh? Hukuman itu, Bu. Hukuman juga, iya betul. Iya. Berarti ini ada sanksi juga nampak. Jadi itu dikatakan hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Boleh Ibu Dian? Konsekuensi, Bu. Iya. Kenapa konsekuensi Ibu Dian? Karena dia menggantikan kertas tugas temannya. Awalnya dia mencoret-coret temannya, Iya, diganti berarti dia lagi. ada konsekuensinya karena dia mencoret, berarti dia mengganti gitu. Lanjut, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, Bu Dini? Konsekuensi. Ya, betul, konsekuensi. Kenapa itu? Dan nampak ya? Iya, karena dia membersihkan. Ya, dia membersihkan tanggung jawabnya. Lanjut yang ke berikutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Berarti dia memberi apa itu? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan Masuk sepatu hukuman hitam. atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Boleh nanti kita Konsekuensi bisa, hukuman juga bisa. coba lihat dulu kata-katanya bagaimana Bapak Ibu, ada pendapat Meminta yang murid lain? tidak mengenakan sepatu seharian. Meminta murid hukuman. tidak mengenakan sepatu seharian. Maaf, Bu Rila, itu adalah hukuman, Bu Rila. Iya. Lebih ditekankan nah mungkin kan murid disuruh Iya. tidak bersepatu gitu kan. Berarti ini termasuk Hukuman. hukumannya Bu Liza. Nah, lanjut lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masuk apa ini? Siapa boleh yang bisa? Iya, konsekuensi. Nah, ini konsekuensi. Berarti dia lari mengelilingi lapangan karena tidak terlambat 10 menit. Boleh kita lihat jawabannya? Tepat ya Bapak Ibu?
Yang pertama hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Konsekuensi. Di sini kita lihat ya. Kalau pada hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti terasa sakit itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi bukan, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi berarti anak menghargai disiplin. Yang berikutnya kalau hukuman paksaan, tapi kalau konsekuensi berarti ada tanggapan. Kemudian berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri itu pada hukuman. Kalau konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian lanjut konsep diri yang buruk pada hukuman. Kalau pada konsekuensi bisa konsep dirinya yang baik. Kemudian pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Bisa jadi anak jadi suka pembohong gitu kan, karena dia takut ketahuan kesalahannya. Nah, kalau pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian lanjut lagi, kalau pada hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi kalau pada konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara saja. Nah, lanjut berikutnya. Di sini ada segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi ada itu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berarti kita ada suatu masalah, kita selesaikan dengan langkah-langkah yang segitiga restitusi ini. Coba kita lihat ya Bapak Ibu, ada ciri-cirinya ini. Yang pertama, ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berarti kalau pada kita menggunakan restitusi ini, berarti anak belajar dari kesalahan yang telah dia perbuatnya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan berarti ada hubungan baik gitu. Jadi antara murid dan guru terciptalah hubungan baik setelah mereka berbuat salah, bukan hubungan yang buruk. Kalau kita menggunakan hukuman mungkin akan terjadi, mungkin besoknya dia tidak mau menyapa kita lagi. Tapi kalau pada kita memakai restitusi ini, mungkin murid lebih dekat lagi dengan kita. Kemudian lanjut, yang ketiga cicinya itu tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, restitusi mencari kesalahan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Berarti dari restitusi ada nanti solusinya. Nah, yang kesembilan yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, untuk segitiga restitusinya ada langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Yang pertama ada itu menstabilitaskan identitas. Nah, pada menstabilitaskan identitas berarti bisa jadi kita menggunakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berarti kita membangkitkan anak untuk mengakui nanti kesalahannya.
Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Berarti di sini kita menanyakan apa alasannya nanti. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, lanjut yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dari kesalahannya tadi kita dapat memasukkan atau meninjau kembali nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, yang telah kamu langgar. Nah, lanjut berikutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kalau itu yang kamu lakukan. Nah, boleh itu ada langkah-langkahnya itu. Kemudian lanjut lagi, kita analisa satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini guru bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Dan kita lanjut berikutnya. Kalau untuk validasi kesalahan, validasi identitas tadi ya, validasi kesalahan ya. Lanjut, guru mungkin berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya lagi? Berarti kita memberikan kata-kata yang lebih bagusnya. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini pada keyakinan, guru bisa berkata, apa nilai yang telah kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Gitu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Dan lanjut berikutnya. Pada proses segitiga restitusi didasarkan juga pada teori kontrol. Yang langkah pertama, menstabilkan identitas. Nah, teori kontrolnya itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau yang keduanya, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini semua perilaku memiliki alasan. Berarti pada validasi ini kita meminta alasan kepada siswa kita yang melakukan kesalahan. Pasti dia punya alasan atas yang dia perbuat. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Baru kita tanyakan kepada anak tersebut apa keyakinannya, apa yang telah dia langgar sebagai motivasi internal. Berarti mengeluarkan motivasi dari dirinya sendiri. Nah, di sini saya ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ada kasusnya dua juga. Boleh kita tonton ya Bapak Ibu.
suara kurang dengar. Ya, di sini kita lihat bagaimana apa kasusnya ya Bapak Ibu, kita lihat. Nah, ini kasus yang pertama. Pada kasus yang pertama, berarti apa itu kasusnya Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu kasusnya, boleh Bu Dian? Iya, dia tidur di dalam kelas. Nah, sekarang kita lihat juga dulu kasus yang kedua. Nah, pada kasus kedua kenapa itu Bapak Ibu? Kalau bisa dilihat, Bu Dian tahu? Ya, berbicara di saat ibu guru menjelaskan pembelajaran. Nah, untuk penyelesaiannya coba kita lihat pada kasus pertama dulu. Jelas suaranya. Kurang jelas suaranya. Nah, pada kasus yang pertama, saya menyelesaikannya dengan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Di sini saya menanyakan apa alasannya kenapa dia tertidur. Jadi dia bilang dia tidurnya larut malam, makanya dia tertidur di kelas. Nah, jadi di sini saya juga menanyakan apa yang telah dilanggarnya. Jadi kenapa, apa yang akan dia perbuat setelah ini. Jadi dia tahu dia akan merubah dirinya sendiri dari dalam dirinya. Nah, untuk penyelesaian kedua,
Nah, untuk kasus 2 yaitu berbicara di kelas, saya juga memakai segitiga restitusi di mana saya memanggil murid itu secara berdua ya. Jadi saya menanyakan hal apa yang dia perbuat, kenapa dia berbicara di dalam kelas. Nah, berikutnya ada tanggapan nih setelah murid ini berbuat kesalahan. Nah, jadi dia tahu gitu kenapa. Jadi dia tidak dendam pada kita. Nah, coba kita lihat tanggapan untuk kasus yang pertama tadi ya. Jadi murid itu tidak merasa dia tertekan. Ya, berarti dari tanggapannya berarti dia tidak kesal dengan gurunya karena dia walaupun dia merasa malu tadi dibangunkan kelas, tapi dia tidak ada rasa dendamnya gitu. Nah, kalau yang untuk kasus 2 boleh kita lihat tanggapannya. Yaitu berbicara saja pada saya dan bicara saja saya dan sama-sama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tanggapan untuk yang kasus kedua. Nah, kalau kita lihat dari beberapa kasus tadi ya Bapak Ibu, di sini kita dapat menjadikan siswa itu ada percaya dirinya lagi gitu. Dia tidak merasa bersalah, tapi dia tahu dengan kesalahannya sendiri. Jadi dia bisa merubah dari dirinya sendiri, bukan paksaan orang lain. Nah, dari yang saya sampaikan ini, beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, boleh Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau pernyataan atau tanggapan atau saran atau kritikan, boleh. Siapa yang mau? Ada pertanyaan Bu Dia atau tanggapan atau saran, boleh. Atau ada yang ingin harus saya tambahkan? Bagaimana Bu Sinta? Ada Bu Sinta? Halo? Aku mati taruh. Halo? Gimana? Nah, bagaimana, ada tambahannya Bu Sinta, boleh ditambahkan kepada Bu Sinta Mora? Dipersilakan. Terima kasih Bu Rila. Tanggapannya atas kasus 1 dan 2 ya Bu Rila. Ya. Tadi dalam penanganan kasus 1 dan 2 menggunakan segitiga restitusi gitu. Apakah kalau misalnya tidak selesai dengan segitiga restitusi dan anak masih berlanjut melakukan kesalahan yang sama, apakah kita boleh juga menggunakan motivasi seperti konsekuensi Bu Rila? Terima kasih, itu aja untuk tanggapan sementara. Boleh. Terima kasih atas tanggapan atau berupa pertanyaan juga ya. Ada nggak ibu-ibu yang mau bisa menambahkan atau memberi saran terhadap pertanyaan dia? Ada yang bisa? Ya. Baiklah, saya akan mencoba memberi sedikit tambahan atau penjelasan mengenai pertanyaan yang
yang disampaikan oleh Bu Sinta, seandainya kasus tadi Masih berlanjut ya. masih berlanjut, apakah boleh kita menggunakan cara yang lain? Nah, boleh saja. Nah, kita bisa menggunakan yang konsekuensi dulu. Ya. Itu aja. Ya. Nah, terima kasih. Ada tanggapan dari Ibu Produksi Media. Ya, boleh. Kita menggunakan konsekuensi yang telah kita perbuat. Tapi sebaik-baiknya pada langkah segitiga restitusi ini sudah masuk ke dalam konsekuensinya, di mana yang langkah ketiga. Nah, yang pertama kita gali dulu apa itu permasalahannya, kenapa gitu. Dan yang kedua baru kita menanyakan apa alasannya itu kan. Dan yang konsekuensi ini letaknya pada keyakinannya. Boleh. Nah, berarti sudah sebaiknya gini, pada segitiga restitusi ini udah langkah yang terbaik, sudah merangkum semuanya. Nah, terima kasih tanggapan dan saran dari Bu Sinta Mora. Nah, ada lagi boleh refleksi dari kegiatan ini. Saya minta satu orang guru perwakilan. Terima kasih atas waktunya. Dari awal sampai saat ini saya jadi mengerti bagaimana cara menangani anak yang memiliki masalah dan bagaimana tahapan-tahapan apa saja. Selain itu saya juga bisa mengintrospeksi diri, siapa saya, guru yang bagaimana saya ini. Demikian, terima kasih. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk refleksinya pada bupati. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan saya ini ada tambahan ilmu. Ada tambahan ilmu yang ibu-ibu dapat ya. Semoga dari materi yang saya sampaikan ini kita dapat merubah diri kita dulu. Jadi kita jangan harap kita dapat merubah siswa itu harus wah gini, harus menurut kehendak kita. Ternyata tidak bisa. Jadi kita dulu mulai dari diri kita pribadi. Nah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara di dalam
Karena sudah berbicara di dalam kelas ajar pelajaran. Iya. Kemarin kita sudah buat apa? Kesepakatan kelas. Iya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas ya. Nah, berarti Sabta sudah melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, untuk berikutnya bagaimana tindakan Sabta lagi harusnya? Mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Iya, mendengarkan guru saat memberikan pelajaran. Nah, mau bertambah-tambahnya? Mau Bu? Ya, besok jangan lagi seperti itu ya. Bisa punya pelajaran ya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teh Tamazul dari SDN 01 Lubu Alung. Saya melanggar keyakinan kelas, yaitu berbicara saat jam pelajaran. Saya berjanji tidak akan lagi berbicara saat jam pelajaran. Saya diajar oleh ibu guru yang sangat ramah untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pelajaran kita hari ini kan mengenai bagian dari Nah, jadi kalau kita untuk mencari yang lebih ini, berarti kita luas kemana? Nah, untuk menyedarluaskannya berarti amalnya kita lupa. Nah, itu habis mau pakai poligom. Jadi dulu. Tahu nggak ibu panggil aku ke sini? Ya, apa itu nak? Ya, karena itu jelas tadi saat menyampaikan pembelajaran. Nah, kenapa ibu berdoa? Jam 12 ya. Nah, anak sekolah itu tidurnya sama lebih. Besok bagaimana bisa jangan tidur. Iya, seharusnya habis tidurnya di jam berapa maunya lagi bagus. Ah iya, dia udah tidur ya. Ada nama Nah, karena kesalahan di tadi ya udah. Iya, keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Bisa kita buat kemarin. Nah, apa tindakan Abi besoknya itu? Ya, tidak tidur di kelas. Nah, berarti Abi besok jangan lagi tertidur di dalam kelas saat memberikan pelajaran. Nah, bisa Abi lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abimanyu Anasesa, datang dari SDN 01. Saya belajar keyakinan kelas, yaitu tidur di dalam kelas. Guru saya mengajarkan saya dengan ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.